Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid dan musola yang saya muliakan. Aku ngiling dewe. Makasih Bangge. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, Bapak Ibu, segenap panitia pengajian dalam rangka santunan anak yatim, peringatan tahun baru Hijriah dan menyambut HUT RI ke-78, Yayasan Darul Aitam Al-Ihsan, Pemerintah Desa Gendeng, Kecamatan Ringin Rejo, Ndeyeng kok Gendeng, Kecamatan Landasmu nutupi oleh, Kecamatan Ringin Rejo, Kabupaten Kediri. Bapak Ibu warga masyarakat Kediri rahimakumullah. Tuku roti bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Kediri yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Bersyukur malam hari ini, walaupun kalau boleh jujur kondisi saya super capek, tapi saya punya prinsip dalam hidup ini. Apa prinsipnya? Jadilah pensil untuk melukis atau menulis kebahagiaan orang lain, dan jadilah penghapus untuk menghapus kesedihan orang lain. Maka izinkan saya datang malam hari ini sebagai pensil yang menulis kebahagiaan kalian. Walaupun kalian bahagia, mungkin aku menderita. Tapi apa artilah penderitaan ini dibandingkan kebahagiaanmu. Saya melihat malam hari ini ada banyak wajah-wajah bahagia, terutama para janda, karena ketemu dengan kiai idola. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan berkah dari pengajian malam hari ini. Amin Allahumma amin. Mohon maaf Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan. Ini kenapa lampunya terang? Karena di sana banyak kamera. Nanti yang di atas panggung tidak kuat silahkan lambaikan tangan. Itu kamera di depan itu kamera dari BTV. Yang tayang setiap hari Sabtu dan Minggu di BTV dalam acara Jalan Dakwah Gus Miftah. Yang kemarin sempat masuk penghargaan KPI Award bersaing dengan acara TV yang lainnya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan alhamdulillah malam hari ini di desa Ndeyeng ini terpilih untuk menjadi salah satu acara Jalan Dakwah Gus Miftah. Alhamdulillah. Makanya mbak-mbaknya mungkin yang baru sadar silakan dandan, make upnya didandani. Itu saya lihat mbaknya di sana, subhanallah, alisnya kayak celurit. Malam hari ini Bapak Ibu, kita memperingati peringatan yang istimewa, Tahun Baru Hijriah. Kalau kita melihat itu berarti yang kita ingat-ingat adalah perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang saya muliakan, barang siapa bersandar kepada harta, ia akan miskin. Itulah alasan kenapa Nabi Muhammad hijrah.
Nabi Muhammad hijrah, dia bukan lari, apalagi takut, apalagi pengecut. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah bukan takut, apalagi pengecut. Nabi hijrah bukan karena cari harta, tahta, ataupun wanita. Tetapi yang perlu diingat adalah bahwa Nabi Muhammad semata-mata hijrah karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jenengan tolong hari ini diniatkan dulu, luruskan niatnya. Dimanapun jenengan duduk, apapun kondisinya, mungkin nggak kebagian tikar. Tapi coba kita niatkan untuk mengapresiasi hijrahnya Nabi. Anda yang duduk di sana mungkin nggak kebagian tikar. Yang nggak kebagian tikar, saya doakan mudah-mudahan pengepulang pengajian little body. Apa itu little body? Silite gatel kelebon wedi. Nabi Muhammad sebelum berangkat hijrah, Pak, itu diiming-imingi. Muhammad, kamu pengen dapat jabatan apa? Mungkin kalau kita yang diiming-imingi pasti tertarik. Buktinya apa? Begitu banyak hari ini orang yang mendaftarkan diri sebagai calon legislatif atau anggota DPR. Maka hati-hati, kok ada orang mendadak pengajian, itu jelas jangan-jangan dia nyalek. Kok ada orang tahu-tahu ikut naik di atas panggung, jelas tanda-tanda pemilu sudah dekat. Ada yang di atas panggung ini? Wah, ada. Jenengan nyalek. Apa ya pantas kayak gini? Jenengan Pak sinten namine? Pak Makrus. Oh, Pak Makrus. Masyaallah. Nyalek di dewan apa, Pak? Mboten nyalek. Oh iya. Oh, tuan rumah. Kok tuan rumah tua temen ya? Kalau saya ditanya Gus Miftah besok nyoblos siapa? Saya jawab jelas, nyoblos istri saya. Nah, Nabi Muhammad ditawari ke harta, Pak? Enggak. Nabi Muhammad ditawari harta, beliau enggak mau. Karena Nabi Muhammad tahu betul, barang siapa bersandar pada harta pasti dia akan miskin. Dikasih emas berlian, beliau menolak. Dikasih kuasa, beliau menolak. Di saat hari ini banyak orang menghalalkan semua cara untuk mendapatkan harta. Dan pejabat di Indonesia itu lucu, Pak. Takut dengan makanan haram, tapi tidak takut dengan uang haram. Betul? Kalau ada babi haram, tapi uang korupsi halal. Roh aku, kan aku AKBP, aku kiainya Bapak Presiden. Wah, ana polisi lagi. Kok dengaran pengajian ana polisi? Aman matamu, aman. Nah, sekali lagi saya matur, kita itu takut, Pak, kalau ada barang haram, makanan haram. Tapi kita nggak pernah takut dengan penghasilan haram. Contoh, saya pernah ribut gara-gara apa? Pas rame-ramenya ada orang masak rendang babi. Dia dibully. Saya bilang, salahnya apa orang masak rendang babi? Rendang itu kan jenis makanan. Yang bisa direndang itu banyak, ya daging sapi, ya tewel, ya gori. Apalagi yang bisa direndang, Bu? Ayam, endok, dan lain-lain. Boleh-boleh saja. Yang nggak boleh itu kalau ada unsur penistaan. Contohnya kemarin ada selebgram makan kriuk babi dengan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Itu jelas ada unsur penghinaan. Akhirnya ditangkap sama polisi atas dugaan pelanggaran penistaan agama. Namanya siapa? Lina Mukharjingan. Lah sing tua-tua kayak orang duwe TikTok ya orang ngerti ya. Pak Makrus gak ada TikTok? Mboten. Lah ya Pak Makrus duwe TikTok ya lucu. Masa sudah tua goyang pargoy? Ya apa. Lah tua-tua kayak Pak Makrus ini biasanya bukan TikTok, tapi Facebook. Facebook itu Pak rata-rata usianya matang tua-tua. Kalau Instagram itu di bawahnya. Kalau TikTok generasi Z, generasi milenial.
Kalau tua-tua kayak ibu-ibu ini pantasnya Facebook. Kayak kemarin jam 12 malam saya baca Facebook, ada jamaah saya, follower saya update status janda umur 60 tahun. Apa statusnya? Ada nggak yang mau jadi imamku? Ya Allah. Akhirnya saya jawab, ada mbah. Siapa Gus? Israel. Tua Facebook. Nah kayak mbak-mbak ini cetok generasi TikTok, generasi kamu nanya, generasi cuak. Nah, Nabi Muhammad meninggalkan itu semua tidak karena harta, bukan juga karena wanita. Laki-laki lah godaannya mung telu tali, tahta, harta, wanita. Kalau perempuan godaannya juga cuma 3, harta, tahta, Gus Miftah. Iya. Ya daripada Pak Makrus yang ganteng aku. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa bedanya wong lanang karo wong wedok? Bedanya kan satu, Pak. Laki-laki itu semakin kaya semakin nakal. Perempuan semakin nakal semakin kaya. Oh. Ya pengalaman kan aku kiai lonte goblok. Kok malah pengalaman? Ya jelas. Ngantuk harus ngopi dulu, ya Allah. Tutupe kopi kaya kubah masjid iki lho ya Allah. Disyukuri alhamdulillah. Kila ngulung alon ngiling alon-alon kaya ngiling ciu. Yang bisa membuat di dunia itu cuma 2. 1 kopi, 2 istri. Gila Pak Makrus ketemu bojone. Masih punya istri Pak Markus? Masih. Pak Markus itu usianya berapa toh? 57. 57 kok sombong kabeh. Namanya Mam Tebu. Pak Makrus wetone apa Pak Makrus? Minggu Legi, Minggu Pahing, Rebo Pon. Rebo Pon. Makrus Rebo Pon. Tidak cocok hidup di air, Pak ya. Iso kelelep hidup di air. Lah jenengan wetone napa, Pak? Pak sinten namine? Kasianto. Pak Kasianto, Pak Lurah iki. Oh, pantes nambune kaya bengkok tanah nih. Pak Kasianto nggih. Pak Kasianto wetone napa Pak Kasianto? Sabtu Pahing Kasianto. 12 iki. Berarti bojone kudu 4, Pak. Ora mungkin 4, siji diamuk terus karo bojone. Apa rumangsane wong lanang lurah iki menang karo bojo ora mungkin, Pak. Sak gagah-gagahe lurah Kasianto. Ning omah ketemu bojone ya kik. Apa meneh wetenge gedhe. Alah. Wong lanang wetenge gedhe ya manuke cilik dadane. Padha karo gurune mbahmu, wetengku cilik, Bro. Lah Kasianto wetenge gedhe manuke cilik, Gus Miftah wetenge cilik berarti manuke bocah. Arang. Nah. Sepil mbahmu sepil. Itu loh mbak-mbaknya jilbabnya langsung, aku mau. Udah nikah, Dok? Ya, mudah-mudahan besok suamimu kiai ya. Rambutnya gondrong, kacamata tongkatan ya. Barang siapa bersandar kepada harta pasti dia miskin. Maka Nabi Muhammad ketika dibujuk, kamu minta apa Muhammad? Tak kasih. Nggak mau. Hei Muhammad, kamu minta wanita, tak kasih. Nggak mau. Padahal begitu banyak hari ini goyah imannya gara-gara 3 hal. Harta, tahta, wanita. Maka saya bilang Pak Lurah, hari ini pengen jadi walinya Allah itu lebih gampang dibandingkan jadi anggota DPR. Kenapa? Karena semua orang sibuk mencalonkan dirinya sebagai DPR, nggak ada yang mencalonkan dirinya sebagai walinya Allah. Salah satu walinya Allah tengkat diri niku sinten? Mbah Abdullah Mursad, yang besok malam saya haul. Saya pengajian haulnya Mbah Abdullah Mursad. Kebetulan Mbah Abdullah Mursad itu mbah saya nomor 11. Jadi saya itu masih punya darah Kediri. Jenengan ra percaya, kula itu nggih.
Aku apal, Pak. Sampai nomor 18 mbah kula apal. Padake Kasianto. Lurahe kata mantan preman iki entuk. Yes, mboten napa-napa Pak Lurah, yes. Moga-moga Pak Lurah panjang umur ya Allah. Oh, sak donya mati lurahe urip dhewe ya Allah. Kula niku apal Pak Lurah sampai mbah kula nomor 11, Mbah Mursat iki. Mbah kok ngisor. Miftah Maulana Habibur Rahman, duwe bapak Kiai Muhammad Muradi, duwe bapak Kiai Muhammad Usman, duwe bapak Kiai Boniran, duwe bapak Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Nyai Kiai Ilyas, Muhammad. Iki ngopo tak aja lho tiba iki. Kaget aku. Diulangi. Miftah Kiai Muradi, Kiai Usman, Kiai Boniran, Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Ilyas, Muhammad Besari. Muhammad Besari makame teng Ponorogo, waline Ponorogo. Mbah Besari. Mbah Muhammad Besari duwe bapak namine Kiai Anom Besari, makame teng Caruban. Anom Besari duwe bapak namine Abdullah Mursad teng Landean. Landean nggih, bener nggih. Nah, niku mbah kula nomor 11. Dadi kula kalian jenengan iki padha darah-darah Kediri. Mila rupane kaya tahu. Kotak-kotak. Mbah Abdullah Mursad duwe bapak. Lah niki makame yang belum terdeteksi. Tapi kalau tasik ngerti jenengi. Mbah Abdullah Mursad duwe bapak namine Raden Demang. Raden Demang duwe bapak namine Pangeran Demang. Pangeran Demang duwe bapak namine Panembahan Prawara. Duwe bapak namine Susuhuan Wirasmara. Duwe bapak namine Sultan Trenggono. Duwe bapak Raden Patah. Duwe bapak Prabu Brawijaya. Dadi lek ditung-itung kula niku nomor 12 saking Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya niku kondang wong enggo anteng rambute gondrong. Lah titisane teng mriki. Ya bandinge Pak Lurah ya adoh. Kok geting aku. Katanya penggemar mintul aja iki. Nah, kula dadi kula niku wong Kediri Pak Lurah. Asli. Mila raine kotak-kotak. Kayak tahu takwa. Nah, nyuwun sewu, semua orang berebut harta tahta wanita, tapi Isra nyuwun sewu hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau terhindar dari fitnahnya harta, fitnahnya tahta, fitnahnya wanita. Milo wong niku Pak sesuk ujian iki namung niku. Mungkin ada yang bertanya begini, Bu, pernah nggak dengar istilah bidadara? Kenapa di surga itu ada bidadari, nggak ada bidadara? Ternyata jawabannya sepele. Kenapa di surga ada bidadari, nggak ada bidadara? Bidadari itu pasti untuk laki-laki. Kenapa? Karena memang ujian paling berat laki-laki itu adalah syahwat. Zuyina linnasi hubus syahwati minan nisa. Mila wong lanang ki ujiane wedok. Mila napa teng surga anane bidadari. Lah napa wong wedok kok ora diwenehi bidadara? Ujiane wong wedok niku mboten wong lanang, tapi ujiane wong wedok niku harta emas dan berlian. Mila nyuwun sewu, lah wong lanang seneng nyawang wedok ayu, wong wedok luwih seneng nyawang emas berlian. Wong wedok niku lak ndelok wong lanang ganteng ngomong di batin, jane ya pengen mengempet. Ngono kuwi. Tapi lah wong lanang lurahe ketemu Mahrus. Wah, wis ya Allah, ana wong wedok setu legi, apa wis setengah tua lemu ginuk-ginuk umpaman. Lah kaya Pak Lurah ini termasuk pecel lele, penggemar cewek lemu-lemu. Kalau saya SDSB, semok depan, semok belakang. Kalau ibu-ibu di sini jelas STNK, setengah tua ning kewer-kewer. Ujian ini lah wong lanang iki ujane wong ayu le. Itulah alasan kenapa saya selalu menggunakan kacamata hitam. Supaya kalau ada yang cantik saya melirik, mata saya tidak kelihatan. Wah. Oh, ya kacamata buaya matamu ki ngawur gitu. Iki piye to wong kene iki? Sok kaya delokke boyo iki lho. Iki garangan ya, Cuk. Ora bahaya ta? Ora, kula tak sila nggih, mumet. Ngapunten Pak nggih. Kula ngrasake awake serap enak belas. Kula bar mulih kaji niku belas dereng leren. Cah kono kalau Pak Lurah. Sontek cangkemmu lho. Wis tak dongake awakmu. Kakek mulai kaji to?
Kowe tak dongake kabeh muga-muga tiyang desa pundi niku mau? Ndayeng, muga-muga kabeh segera dipanggil oleh Allah. Untuk ziarah Makkah Madinah. Oh, cangkemmu kesusu. Kan aku belum selesai. Nah, barang siapa bersandar pada harga dirinya, ia akan hina. Maka Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk bertawakal kepada Allah, bahwa beliau bersandar hanya kepada Allah. Mila hijrah satu peristiwa yang ditandai pasrahnya Nabi Muhammad SAW hanya kepada Allah. Kalau bersandar kepada dirinya sendiri, dia akan hina. Jangan katakan aku saiki lurah, lurah mung 6 tahun, saiki diperpanjang 9 tahun. Selamat Pak Lurah. Kenapa lurah-lurah minta perpanjangan 9 tahun? Karena modalnya belum balik. Dadak demo barang jaluk 9 tahun, Pak Lurah, Pak Lurah. Ini tahun per tahun jabatan periode pertama apa kedua Pak Lurah? Oh, pertama. Salah masih. Oh, berarti Lurah ya apik. Saya yakin Pak Lurah ini baik. Maka saya berwasiat kepada Bapak Ibu Ndayeng, tolong Pak Lurah jangan dikubur sebelum mati. Barang siapa bersandar kehormatan dirinya pasti akan hina. Coba Anda lihat sekarang pejabat, dia bersandar kepada kehormatan dirinya. Aku pejabat, aku menteri, tahu-tahu ditangkap sama Jaksa Agung. Kasus korupsi 8 triliun. Korupsi tower Telkom. Namanya BTS. Jenengan tahu BTS itu kepanjangannya apa? Bancaan Tower Su gitu. 8 triliun. Sok-sokan jadi pejabat. Lurah cuma 9 tahun. Jangan macam-macam Pak Lurah. Kiai Samudari Pak Lurah. Makanya bocah-bocah nom itu dilarang bersandar ke kaca, tapi bersandarlah ke orang yang menerima kamu apa adanya. Iya. Nunduk. Jangan bersandar kepada kehormatan dirinya. Pasti dia akan kecewa. Kenapa? Karena yang bisa untuk sandaran itu hanya Allah Ta'ala. Maka sehebat-hebatnya Nabi Muhammad, ketika diperintah oleh Allah, Muhammad kamu hijrah, ya mangkat Pak. Di situ kita diajarkan ketaatan, bahwa sehebat-hebatnya Nabi Muhammad, dia tetap berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, barang siapa bersandar pada akalnya, ia akan tersesat. Otaknya manusia itu terbatas. Maka otak itu harus diatur dengan hati. Ini perdebatan panjang saya antara saya dengan Deddy Corbuzier ketika berbicara soal agama. Deddy Corbuzier orang yang selalu menggunakan akal, saya yang mengkombinasikan antara akal dan hati. Banyak peristiwa akal Pak yang tidak bisa diselesaikan oleh akal, harus menggunakan hati. Contoh, ketika memahami keakbaran Allah seperti Isra Mi'raj, kalau menggunakan akal, stres ya Pak. Mekah Palestina itu kalau naik bis 32 jam, PP 64 jam. Ini peristiwa Isra Mi'raj, ba'dul qalil minal lail, hanya sebagian kecil dari waktu malam. Berangkatnya habis ngisa agak malam, pulangnya sebelum subuh. Mekah Palestina naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Kalau menggunakan akal, bersandarnya kepada akal, botak kaya Deddy Corbuzier. Makanya Deddy Corbuzier itu saya ajak umroh, saya ajak haji belum mau karena bingung tahalul yang diketok rambut yang mana. Tapi alhamdulillah tahun depan dia mau haji Pak. Dia tahun depan saya ajak haji. Ayo botak kamu haji, siap Gus. Nah, maka ayatnya bunyinya ketika pertama kali Nabi Muhammad menerima ayat Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Iqra itu intelektualitas, bismi rabbik itu spiritualitas. Orang hidup itu tidak boleh Pak hanya menggunakan akal,
tapi kudu nganggo ati. Bedane wong lanang karo wong wedok itu satu. Wong lanang itu terlalu dominan di akal, perempuan terlalu dominan di hati. Mila napa-napa wong wedok niku nganggo perasaan. Wong wedok perasaannya lebih peka. Itulah alasan kenapa wong wedok sering nangis. Kenapa? Karena perasaannya lebih sensitif dibandingkan laki-laki. Makanya lah wong wedok dilamar karo calanang, karo bapake mesti takoni, piye lamarane mau tampa apa ora? Takono ning atimu, ora bakal takono ning akalmu. Niku wong wedok. Napa bedane wong wedok karo wong lanang? Bedane siji, wong lanang lak nangis sing ditutup matane, perempuan kalau menangis yang ditutup mulutnya. Kenapa laki-laki kalau menangis ditutup matanya? Karena laki-laki sadar dosa yang paling besar dari seorang laki-laki berangkat dari mata. Wong lanang niku lak pengajian delok wong ayu mesti bengok. Wow. Mulai ketemu bojone, weh. Ha ta Pak Lurah? Oh, mantuk kandhani kok. Codot dilawan. Kaya kiai ini. Lah wong wedok nangis sing ditutup napane? Cangkem, Pak. Karena perempuan sadar dosa paling besar seorang perempuan berangkat dari mulut. Mila lah wong wedok nangis iki. Wong lanang ngaten iki. Yang saya curiga orang deyeng lanang nangis yang ditutup mulutnya. Berarti banci. Kalau ingin lambe ngamuk di Jakarta gara-gara ada rencana pertemuan LGBT dunia di Jakarta. Langsung saya ngamuk. Kenapa? Berarti ada usaha mengkampanyekan sesuatu yang dilaknat oleh Rasul, oleh Allah. Istrinya Nabi Lot, iki sing calanang, sing sampai seneng karo wong lanang. Rungokno tenan iki. Padahal wong lanang seneng sama laki-laki, itu yang salah sebenarnya istri. Lah kok ngoten Gus? Heeh. Karena ketika suami pergi dari rumah pamit, istrinya bilang, "Pah, awas kalau mainan cewek." Akhirnya suaminya mainan cowok. Mila wong wedok ki lak getak bojone ya rasa ngono. Pah, sing hati-hati mawon nggih. Ngono lho. Awas mainan cewek kamu, Pah. Ya akhirnya mainan cowok. Hah, ta Pak Lurah? Jeruk makan jeruk. Kalau Rai yo manut ki lho. Oh, tenan. Kata Nabi Samsudin lho Rai. Saiki ngaten nggih. Kan Kanjeng Nabi dawuh ngeten, Pak. Kan saya dulu pernah marah sama Deddy Corbuzier gara-gara dia podcast ngundang tokoh LGBT dari Jerman. Namanya Ragil, Pak. Saya marah betul itu. Saya belum pernah marah sama Mas Deddy. Akhirnya saya datangi. Kamu dengerin ya. Istrinya Nabi Lot itu dilaknat oleh Allah. Padahal dia bukan pelaku LGBT. Tapi dia pendukung LGBT. Maka Nabi Muhammad mengatakan apa? La'anallah man amila amala qaumi Lut. Allah akan melaknat orang yang melakukan perbuatan umatnya Nabi Lut. Itu diulangi sampai 3 kali. Apa itu LGBT? Lesbi. Lesbi itu napa? Wedok seneng karo wedok. Aku yang batin. Kelak kelon piye? Masa kaya dakon. Dulek-dulekan aku. Gene napa? Gay. Lanang seneng sama lanang. Malah hanggar, toeng malah pedang-pedangan, apa leh engkol. B itu apa? Biseksual, T-nya transgender. Seperti yang paling viral adalah kasusnya Dorce Gamalama. Pas sedone Dorce niku sing kondang sinten sing viral? Gus Miftah. Gara-gara saya menolak pemakaman Dorce Gamalama sebagai perempuan. Karena dia waktu itu berwasiat pengen dimatikan dalam keadaan perempuan. Jadi lak mati pengen diopeni kaya wong wedok. Saya menolak. Karena Dorce itu aslinya lanang laki-laki. Nama aslinya Dedi Yuliardi Azhari. Celukane Dorce. Nama aslinya itu, Nduk. Saya menolak. Kenapa, Gus? Ya, anasu yamutuna ala masu. Orang itu akan dimatikan sebagaimana dia lahir, sebagaimana dia hidup. Lanjutkan lanang kok masuk perempuan. Emangnya beda Gus laki-laki sama perempuan? Beda bro. Beda. Lanang sama perempuan. Contoh hukum mawaris warisan. Laki-laki sama perempuan lebih banyak laki-laki.
Kalau mati beda meneh. Kain kafan lebih tebal laki-laki apa perempuan, Bu? Perempuan itu kain kafannya lebih tebal dibandingkan laki-laki. Maka wahai laki-laki, ingatlah, perempuan itu jangankan masih hidup, sudah mati saja masih boros. Buktinya kain kafannya lebih tebal dibandingkan laki-laki. Oh, pernah pengajian Pak Mahros kali ibu-ibu yang ada di situ, alah dandane yo beda. Delon Pak Mahros sederhana, baju batik siji, kopiah sarung siji, bahkan mungkin rasempakan. Malah geraya-geraya kayak oh jerene mbak aku ndelok bro. Coba bandingkan karo mbak-mbak sing nyanyi hadroh ya beda dandane, ya alise ketok apik ya lukisan, hidepe dawa ya sambungan, raine rata ya pupuran, irunge mancung ya suntian, kawate untune rapi ya kawatan, bodine ketok dhuwur ya sandal jinjitan, susune ketok gede ya ganjelan ya. Ngono wong wedok gaweane bengak-bengok, wong lanang tukang ngapusi. Sing ngapusi ki raimu ki lho yo tak kandhani. Kaya raine putih era umum. Iki rai apa papan karambol. Jenengan ngerti papan karambol Pak Lurah? Mosok ora ngerti Lurah belas ra gaul iki pitik. Nah, maka Bapak Ibu yang saya muliakan, akal itu boleh dominan, tapi hati tetap harus bertanggung jawab. Memahami peristiwa Isra Mi'raj itu jangan menggunakan akal, tapi menggunakan hati. Maka barang siapa bersandar pada akalnya, ia akan tersesat. Saya sering matur apa bedanya NU karo Muhammadiyah? Bedanya satu. Orang NU Muhammadiyah, nyun sewu, orang Muhammadiyah itu lebih dominan akalnya, orang NU lebih dominan hatinya. Maka secara intelektualitas mereka luar biasa karena perguruan tingginya banyak, Pak. Profesornya Muhammadiyah itu jauh lebih banyak dibandingkan profesornya orang NU. Ya, itu kita nggak boleh ngiri, tapi harus berpacu supaya bisa mengalahkan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu profesornya banyak, Pak. NU juga banyak prof, tapi bukan profesor, provokator. Lah, tapi lah masalah hati, wong NU lebih hebat spiritualitasnya dibandingkan orang Muhammadiyah. Milo acara istighosah, mujahadah, dzikrul ghafilin, sak piturute lebih banyak orang NU. Saya sering bilang apa? Lah wong NU luwih gede atine, wong Muhammadiyah luwih gede akale goblok ndase iki lho. Iya tuh Bang. Kamu tahu bedanya NU sama Muhammadiyah? Bedanya satu, Le. Kalau anaknya Kiai NU dipanggil Gus, anaknya Ustadz Muhammadiyah dipanggil Guys. NU Gus, Muhammadiyah Guys. Yes, iki ben wong Muhammadiyah melu ngaji tak kayak si Irwai. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Salatullah Salatullah salamullah. Sekali lagi yang lebih keras bareng-bareng. Salatullah salamullah Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
Limet. Aku sing kesel tenan malah lurae selfie karo tentarane. Mbak aku melu. Dijawab sing banter to, Bu. Kula kok selemon bengok limet. Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansor Adik Fataya tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat yu wong ndeyang iki kepiye berkat sing dipikir. Pilih berkat napa rahmat? Cengeng. Ya wis berkat karepmu. Nganti rupane kaya takir kabeh. Saiki iki jek ana takir ra ya? Teng mriki lek enten takir acara napa, Pak? Maulidan ning masjid. Tasih wonten nggih? Suran, tolong niku dipertahankan, Pak. Wong-wong kaya kula niku lak mergo produk takir, mergo cilikane mangan takir, gedene dadi kiai. Lak bocah-bocah kuwi nguntale pecel lele kok. Takir keren. Diulangi. Tahlilane saben malam. Mulai tahlilan padha nggawa. Salatullah salamullah ala Rasulillah salamullah ala yasin habibillah salamullah ala yasin habibillah. Yo semeneng. Kamu gak usah terlalu bersemangat, Mas. Amplop murah jelas. Mbak-mbaknya sama nih rong Indo. Dereng, sorry ya Nduk ya, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda ya. Ya wis kok mbak-mbake sampe ro 1, 2, 3, 4, 5 tak sangoni kabeh. Bar Idul Adha tahun ngarep. Dolan ning sawah terus ning kali. Kayu nongko digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji. Okeh rondo sing njaluk diajari ngaji. Emangnya aku cowok apaan? Pak Lurah ngersake siir saking Gus Miftah kagem Pak Lurah. Oke. Desa Ndeyeng ngundang Gus Miftah. Jenengmu sapa mau? Lurah Kasiyanto lumayan gagah. Taklem. Nah. Api mboten siire? Api. Oke, terus ke. Ana gajah adus ning belik najan gagah manuke. Jarene api. Elak urip sregep guyu Pak Lurah insyaallah panjang umur. Nek Lurah digarapi nesu ya modaro. Koncone asu kepiye to ngawur bae iki. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka enggak boleh bersandar kepada kehormatan diri. Dia akan hina. Namun barang siapa bersandar pada Allah, sesungguhnya ia tidak akan pernah miskin, ia tidak akan pernah hina, dia tidak akan pernah sesat. Itu pula yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad ketika diperintahkan untuk meninggalkan kota Mekah. Kalau pakai akal Bapak Ibu, Kanjeng Nabi Muhammad meninggalkan Mekah itu berat. Soalnya apa? Mekah itu tempat kelahiran. Tapi kan Nabi Muhammad percaya dengan perintah Allah, tinggalkan Mekah menuju Madinah. Dan kemudian Nabi Muhammad dikejutkan dengan kota Madinah yang sangat istimewa dan menyenangkan.
Bapak Ibu bagi yang pernah berangkat haji atau umroh, coba Anda perhatikan. Kira-kira lebih nyaman tinggal di Mekah atau Madinah? Madinah. Neng Mekah niku napa-napa serba kesusu. Neng masjid doyak-oyak polisi, askar. Dek, torik ya ha, torik. Cangkeme bengok-bengok niku. Torik niku mufrad. Jamae dadi. Loh, aku ngaji kok piye iki? Loh, torik niku mufrad, artine jalan. Jamae dadi turuk. Nah, piro-piro dalan. Ayo. Loh, tenan Pak Lurah ora percaya kowe. Lho bahasa Arab mau jawake ya saru. Torik niku artine dalan. Lak piro-piro dalan bahasa Arabe. Maksudnya dalan uyuh ya dalan bayi. No, mila mas-mas bi ora bahaya wong ngaji kok. Ora bahaya ta ora, bahaya gebuk cangkeme kok tongkat. Nabi Muhammad nyuwun sewu, melampah, Pak. Muhammad, budal. Dikejutkan dengan kota Madinah. Kula niku teng Madinah niku ayem, wonge niku semana. Orangnya itu lebih beca human, pedagang-pedagangnya niku ramah. Tak dongake pokoknya jenengan dangi so ziarah Madinah. Kenapa? Karena itu merupakan kota yang kemudian dijanjikan oleh Allah mengejutkan Kanjeng Nabi. Lah, uang nampa perintahnya Allah niku aja kudu nganggo akal. Contoh, Nabi Ibrahim disuruh memotong lehernya Ismail. Kira-kira kalau Nabi Ibrahim menggunakan akal, mau nggak motong leher anaknya, Bu? Enggak. Duwe anak kon beleh goblok temen. Tapi Nabi Ibrahim beliau menerima perintah Allah menggunakan hati, tidak menggunakan akal. Kalau ini perintah Allah pasti ada kebaikan. Begitu dibeleh, bismillah wa ala millati rasulillah, Allahu akbar. Nabi Ibrahim dikejutkan dengan seekor domba. Di mana-mana saya sampaikan, ini bukti bahwa domba itu adalah hewan terbaik. Bukti ini apa? Gulune Ismail diganti dengan domba. Kalau memang hewan terbaik itu unta, begitu dibelah harusnya diganti dengan unta. Kalau memang sapi, tentunya diganti dengan leher sapi. Tapi Allah menggantikan dengan leher domba. Saya ingin ini Pak, politik dagang. Sebenarnya yang banyak mengandung madorot penyakit itu bukan daging kambing, Pak, tapi sapi. Di mana awal mula orang Indonesia menganggap kambing itu banyak penyakit seperti darah tinggi, itu politik dagang Belanda. Wong Jawa duwene wedhus, Belanda pengen memasukkan sapi ke Indonesia. Politik dagang kemudian mereka menyebutkan kalau daging kambing itu banyak penyakit. Supaya apa? Gelem mangan daging sapi. Buktinya Habib Lutfi usianya 76 tahun sampai hari ini masih makan daging kambing. Dan beliau nggak punya asam urat, nggak punya kolesterol, nggak punya darah tinggi. Darah tinggi itu Pak Lurah makan sate ning warung, begitu rampung mangan kon bayar darah tinggi. Daging kambing itu penyakitnya cuma satu, Bu, emah. Jadi habis makan daging kambing langsung teriak, mamah lah. Oh no Pak Makhrus. Ini politik dagang, Pak. Sebenarnya daging yang paling disukai oleh Kanjeng Nabi adalah daging kambing. Kanjeng Nabi itu kalau makan daging kambing biasanya kaki depan bagian kanan. Setelah diperiksa sama medis ternyata apa rahasianya, Pak? Kaki depan bagian kanan yang paling rendah kolesterol. Tapi itu jenengan bisa lakukan kalau motong kambing sendiri. Lah aki kok ojo takon. Disuguh dadak takon. Iki kaki ngarep bagian. Ya gebuk ndasmu kok. Kalau saya paling favorit daging kambing, Pak. Tapi saya menghindari kalau kambing itu memang jeroan. Jeroan itu nggak bagus, Pak. Apalagi jeroannya usus. Itu nggak bagus itu, Pak. Langsung nyambung uteknya telek. Gus Dur itu kilawakola. Kenapa beliau itu kena stroke 3 kali? Karena beliau itu termasuk berlebihan ketika dahar konsumsi jeroan. Makanya tapi Gus Dur itu keajaiban dunia, Pak.
Stroke 3 kali masih bertahan hidup. Itu Gus Dur. Stroke gak hanya sekali, 3 kali. Apa bedanya stroke-nya orang Jakarta sama orang Kediri? Bedanya satu. Kalau orang Jakarta itu stroke diakibatkan karena adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Tapi kalau orang Dayeng, stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Tolong Mbah Mahrus dicontohkan. Amoh. Jadi nyuwun sewu daging terbaik. Dikejutkan dengan seekor domba. Saniki ngaten mawon nggih. Ibune Ismail namine sinten, Pak? Kowe goblok ora roh iki lho. Ngaji ya to, Cuk. Ngono. Malah orang kenalan. Ibune Nabi Ismail itu namanya Hajar. Begitu Sarah itu cemburu sama Hajar. Hajar kali Ismail itu kan ditinggalkan di pegunungan. Sehingga lari ke sana kemari. Baru setelah putaran ke-7 menemukan sumur yang kemudian kita kenal dengan sumur Zam-Zam. Ini menunjukkan apa? Ketaatan seorang Sarah dan Ismail. Kemudian Allah memberikan kejutan kepada Sarah dengan sumur Zam-Zam. Yang airnya diminum oleh orang sedunia nggak pernah habis. Munculnya air Zam-Zam menunjukkan apa? Bahwa ketaatan itu akan dibalas oleh Allah dengan sesuatu yang besar. Mila dadi wong wedok ki manuta karo wong lanang. Rungokno tenan iki. Anane wong rumah tangga, kok rumah tangga niku enggak pernah dapat kejutan besar. Itu mergo wong wedoke ora manut karo wong lanang, lanange ya padha ora pantes dinut karo wong wedok. Contohnya dapurmu kuwi kok. Sing wedok ora gelem manut, sing lanang ora pantes dinut. Lanang egone dhuwur, wedok egonya juga tinggi. Tapi lak menang-menangan piye-piye tetap menang wong wedok. Bola-bali kula contohke judul film. Judul film sing medeni niku kabeh judule tentang wong wedok. Deloken Nyi Roro Kidul wedok. Cewek ngono ya. Nyi Roro Kidul cewek. Nyi Blorong cewek. Nini Pelet cewek. Nenek Sihir cewek. Mak Lampir cewek. Sapa meneh? Wewe Gombel cewek. Susana cewek. Kuntilanak cewek. Suster Ngesot cewek. Sundel Bolong cewek. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya sudah jelas. Makhluk yang paling horor dan menakutkan dan paling mengerikan di muka bumi adalah cewek. Biasanya jilbabnya pink. Wong ya teko, ya melu guyu. Ya jilbabnya pink ya mau. Yang jilbabnya hitam insya Allah. Lebih parah. Tapi sebaliknya ya Kang ya. Judul film sing lucu-lucu ki rata-rata lanang. Delok mawon, Ipin Upin lanang. SpongeBob lanang. Tom and Jerry lanang. Dono Kasino Indro lanang. Popeye lanang. Scooby-Doo lanang. Kesimpulannya apa? Makhluk yang paling menghibur dan selalu menjadi korban adalah lanang. Gus Miftah lanang. Ya aku lanang kok, pada ke banci. Delok mbahmu delok. Anu aku pengajian ini rasa madhep rono mumet aku. Ini apa? Ya Allah, shallu ala Nabi Muhammad. Nah, ketaatan-ketaatan itulah yang kemudian perlu kita contoh Bapak Ibu. Semangat hijrah dia semangat taat.
Itulah alasan kenapa Sayyidina Utsman bin Affan. Mudah-mudahan orang Dayang semuanya kaya kayak Utsman. Sampai hari ini Utsman bin Affan tuh masih punya rekening. Rekening atas nama Utsman bin Affan setiap tahun melahirkan rekening itu 60 juta real, Pak. Itu dari mana? Dulu ketika sahabat Utsman membeli kebun yang ada airnya, sampai sekarang kebun itu dijadikan hotel, disewakan untuk jamaah haji dan umroh. Orangnya sudah meninggal, setiap tahun masih bisa nyumbang 60 juta real. Ini namanya sodakoh jariyah. Samanya cilik-cilian saya cerita ya. Saya itu pakai tongkat bukan gaya-gayaan. Ini warisan dari almarhum Ki Entus Susmono. Kalau bapak-bapak pasti tahulah, dalang terkenal dari Tegal, Bupati Tegal. Sebulan sebelum beliau meninggal saya dikasih tongkat. Karena waktu itu saya sakit, saya pengajian peresmian masjid bersama Habib Lutfi di Tegal. Saya dikasih tongkat. Sebulan kemudian Ki Entus meninggal dunia. Lah kenapa tongkat ini saya bawa? Selain untuk saya bersandar, tongkat ini saya berharap kalau pengajian saya ada pahalanya, mudah-mudahan Ki Entus Susmono dapat jariyahnya. Itu saja niatnya. Nomor loro, tongkat ini fungsinya ngegebuk cangkem cerewet kayak cah kuwi mau. Biar ngono kowe. Mila Pak Lurah, kalau pengen mendapatkan jariyah dari Gus Miftah ya ngasih apa gitu Pak Lurah. Nah, kowe nyekel tongkat iki yo nyusul Ki Entus modar kowe malahan kowe. Nah, dibutuhkan ketaatan, Pak. Contoh lagi umpamane. Masih ingat Nabi yang membelah lautan menjadi jalan? Nabi Musa. Itu buah taatnya ya indah, Pak. Dimenangkan dari Fir'aun. Kalau Nabi Musa menerima perintah Allah itu menggunakan akal, orang mungkin wani Bapak Ibu. Kenapa? Musa itu kan hanya anak angkatnya Fir'aun. Dalil ini kalau kita ngomong kemerdekaan ini, kan ada temanya juga kemerdekaan itu. Dalilnya Nabi Musa itu menunjukkan bahwa apa? Orang Islam itu boleh menerima sodakoh dari non-Islam. Non-Islam juga boleh menerima sodakoh dari orang Islam. Buktinya apa? Tumbuh kembangnya darah dagingnya Musa itu dari seorang Fir'aun. Berarti kok ono wong, Pak Mahrus sampean gawe pengajian? Nggih, saya orang non-Islam, boleh nggak saya bantu? Jawabannya boleh. Nabi Musa pun itu mengkonsumsi makanan yang diberikan oleh Fir'aun. Dari bayi loh Pak. Gitu. Sampai dewasa kemudian diperintahkan perang. Ini kan anak angkat. Bermula dari bisikan Samsudin kepada, kok Samsudin toh? Dukun kepada Fir'aun. Kok jadi Samsudin toh ya? Oh tenan. Mau kemana Mbak? Nguyuh ya Allah. Mbak pengajian karo Gus Miftah malah nguyuh kok berjamaah. Apa cewek-cewokan cah iki. Kowe ra melu nduk. Ya Allah. Jadi ngeten to, ceritane niku lak ngeten. Iki pokoknya ngomong taat lah iki ngomong taat. Soalnya kita ngomong spirit hijrah. Woro-woro atas bisikan dukunnya Fir'aun, maka barang siapa melahirkan bayi laki-laki harus dibunuh. Kenapa? Alasannya kalau bayi itu tumbuh kembang menjadi dewasa maka akan menjadi kompetitor dan musuh bagi Fir'aun. Kan ngoten undang-undangnya. Wong dong lahir ke cenger wedok aman. Pokoknya begitu ono wong lahir ke niku didelok titit apa tutut. Titit selamat. Tutut selamat, titit pateni. Titit niku batangan, tutut niku mangkokan. Wah, begitu lahir cenger, tutut aman. Lahir Hasyanto mateni. Mbokne Nabi Musa begitu melahirkan, cenger, lanang titit. Wis bingung. Terancam dibunuh sama Fir'aun kalau sampai ketahuan. Maka kemudian ibunya Nabi Musa menaruh Musa di atas keranjang. Keranjangnya ini kemudian dihanyutkan di sungai. Dikentirke. Set delalah. Bayi Musa ini berikut keranjangnya mendarat di belakang kerajaannya Fir'aun.
Siapa yang nemu keranjang itu? Istrinya Fir'aun. Namanya siapa? Siti Asiyah. Asiyah itu solehah, Fir'aun itu laknatullah alaih. Ternyata Siti Asiyah niku Pak wali. Sepanjang dia menikah dengan Fir'aun tidak pernah dikeloni sama Fir'aun. Soalnya nopo? Setiap malam ketika Siti Asiyah mau dikeloni sama Fir'aun, Allah menggantikan jasadnya Siti Aisyah dengan setan yang wujudnya seperti Siti Asiyah. Jadi niki rahasianya niki. Siti Asiyah itu nggak pernah Pak dikumpuli sama Fir'aun. Allah nggak rela Pak, wali dan kekasihnya dikeloni sama orang yang ngaku Tuhan. Yang dikeloni sama Fir'aun itu setan yang membo-membo wujudnya kayak Siti Asiyah. Bayi ini digawa Siti Asiyah ke dalam kerajaan. Ketemu sama Fir'aun. Takoni, Asiyah, kuwi sapa? Bayi. Kamu dapat dari mana? Nemu dari sungai. Titit apa tutut? Titit. Fir'aun langsung bengok, bunuh. Meh digebuk nih kok. Asiyah matur. Nanti dulu Mas Fir'aun. Jangan buru-buru kamu bunuh. Tapi ini sudah menjadi keputusanku. Bayi lahir laki-laki harus dibunuh. Siti Aisyah matur. Mboten Aisyah nggih, Asiyah. Gak bisa Mas On. Kan Fir'aun. Ra iso Mas On. Yang kamu bunuh itu bayi yang kamu cari. Ini bayinya tidak kamu cari tapi datang sendiri. Jangan kamu bunuh. Delalah Bu. Fir'aun manut sama Siti Asiyah. Ya udah, nggak tak bunuh. Manut sak galak-galake Fir'aun. Maka sejarah mencatat sejak saat itulah suami takut sama istri. Gara-gara Fir'aun kalah karo Siti Asiyah. Milo sak galak-galake Pak Lurah tetep kalah karo bojone. Pak Lurah ki lak ning kantor kaya macan, ketemu bojone ning omah kaya kucing. Macane dadi kucing ya iki wonge. Apa rumasane kiai ora? Sak pinter-pintere kiai diketak bojone goblok dadak kandhane. Mengkeret sak manuke, Pak. Singkat cerita, begitu Nabi Musa tumbuh dan berkembang, datang perintah Allah. Musa, kuwi Fir'aun ngaku Tuhan. Kamu perangi, dia raja zalim. Itu kalau pakai akal nggak berani, Pak. Pasukannya kalah, bondone kalah, semuanya kalah. Tapi Nabi Musa menggunakan hati. Kalau ini perintah Allah pasti ada kebaikan. Perang, mangkat dang deng dang deng dang deng, seperti perang Bratayuda. Lah kaya wayangi kira-kira Gus Miftah kaya sapa Pak Lurah? Oh, Antasena betul. Oh lagi Pak Lurah malah Gatotkaca ora. Lak Lurah ya Gatotkaca, gagal total kokean cocot. Oh mboten. Lah kula iki jarene Gus niki Gus Robert. Nah, kula niku lak muridé Gus Robert, putrane Gus Mit niku. Lak Gus Robert niku diceluke ngawur. Gus Robert tok Petruk iki lho. Kowe oleh guyoni aku le, tapi aja guyoni Gus Robert ngawur kowe aja. Kowe oleh sembrono karo aku, tapi kalau kelas Gus Robert aja nggih sembrono ngawur. Petruk iki lho. Cocote. Kowe mulih ra iso ngaceng lho delok wae kowe. Sembrono karo Gus Robert kowe. Kowe ngene lho, Le. Lak wong-wong kaya aku mok sembranane ra apa-apa, kan aku cah gaul. Tapi lak wali-wali wong-wong top niku aja mok sembronone. Gus Robert kaya Petruk iki lho ngawur. Lak Lurah ya kaya buta cakil. Lak kula niku lak wayang ya kaya Krisna lah. Duwe senjata jenenge Kala Cakra. Lah Pak Lurah ya minimal kaya sapa ya? Anoman lah. Anoman obong. Awakmu ngerti tokoh wayang yang enggak pernah nyusu sama ibunya? Ono buta cakil. Butuh cakal nyusune kowe cangkeme ngene kok. Ayo nyusu mbokne ora mental susune mbokne kok. Antasena. Lak Sengkuni ya kelas-kelase Pak Mahrus lah. Ala Sengkuni.
Lak Gus Dur ke yo Semar. Semar Petruk Bagong itu ternyata dari bahasa Arab, Pak. Nah, Samir Fatruk Mabaho. Fatruk Samir Mabaho. Maka tinggalkanlah yang buruk, Samir teruskanlah Mabaho apa-apa yang baik. Jadi wong Jawa dadi Petruk Semar Bagong. Niki bahasa Arab. Lah niku nyuwun sewu perang dangdeng. Pertanyaan saya. Musa perang melawan Firaun menang apa kalah? Menang apa kalah? Sing bener cangkeme cah kae, kalah. Buktinya apa? Melayu. Kalau menang ngapain lari? Kalah, Pak. Begitu lari perang sama Firaun, kalah Melayu. Pinggir segoro. Pilihannya cuma 2. Balik dibunuh sama Firaun. Bablas nyemplung lautan. Begitu mereka berhadapan-hadapan, nyuwun sewu umpamane ini Firaun, ini Musa, ini lautan. Apa yang membedakan antara Musa dengan Firaun? Bedanya satu, Pak. Sehebat-hebatnya Firaun, dia merasa dirinya Tuhan, sementara selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Akhirnya siapa yang dimenangkan oleh Tuhan? Bukan dia yang merasa dirinya Tuhan, tetapi yang merasa di dalam hatinya ada Tuhan. Akhirnya Nabi Musa dikejutkan dengan lautan yang bisa terbelah dengan tongkat yang ada di tangannya. Dadi dalan. Ini menunjukkan apa? Orang itu kalau taat pasti berbuah manis. Ini kemauan. Lah kita itu mohon maaf, hidupnya kok kadang-kadang belum manis. Mungkin belum taat, Pak. Polisi taat, manis. Orang taat, bintang loro, eksekusi mati. Sambo. Tembak. Banser taat karo kiai, yalah tenan le. Nyatane kamu gak punya gaji, bojomu ya meteng. Anake papat ya sekolah kabeh. Kowe jek bujang kowe. Ya Allah, janganlah kamu mati dalam keadaan jomblo. Karena jomblo itu status, karena dajjal itu statusnya jomblo. Jadi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, saya curiga jangan-jangan kamu cucunya dajjal. Nah, taate kedah pripun? Ayo selawatan dhisik ya. Ayo kerja ora mung dolanan HP wae. Ayo le nyanyi le. Nyanyi apa ngono kek nemen apa-apa ngono. Minta lagu apa? Ngomong jalukmu piye miring apa jengking kabeh padha wae. Ora bahaya ta, ayo le. Aku tak ngenteke degan, kopine suwangit kok. Ya tak syukuri. Ya, ayo Mbak nyanyi, Mbak. Nduk, le, ayo nyanyi. Lagune apa kuwi kok tuang-tuang tok iki? Apa le lagune le? Aku njeluk dangdut tok selawatan. Gaul titik ngono lho. Iki mesti pendukungnya Happy Asmara iki. Kuwi lucu. Deni rabi karo Bella. Do cerewet kabeh. Ya ora apa-apa to. Mben kan pacarane kali Happy Asmara, Gus. Sing jamin sapa wong pacaran ki iso rabi. Nggih napa mboten? Kula niku dadi saksi pacarane Deni karo Happy. Biyen nek cah loro niku padu, niku nyuwun sewu, salah satu sing nengahe niku kula. Kula niku sudah mencoba menjodoh-jodohkan antara Mas Deni sama Mbak Happy. Ya jenenge ora jodoh, ya tetep ora iso. Sakniki Mas Deni sudah rabi, ya Mbak Happy mesti duwe jodoh dhewe. Denine ora apa-apa, Happyne ora apa-apa, wong deyeng cerewet. Kok pacarannya sama Happy? Nikahnya sama Bella, aku bingung mau mengucapkan happy wedding apa Bella sungkawa cangkeme iki lho. Iki piye to wong kene iki ngono. Ngene ku Pak wong Jawa, sing lakoni adem ayem, sing nyawang kakean. Biar lho sik. Rungokno tenan, rungokno. Wong wedok itu makmum, laki-laki imam. Makmum yang baik yang manut dengan imam. Imam yang baik diikuti oleh banyak makmum.
Berarti bagi imam semakin banyak makmum semakin baik. Setuju, Bu? Berarti baru sadar, berarti istrinya banyak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang lanang itu semena-menanya di mana? Memahami qawwam itu hanya sebagai imam. Tapi orang itu lupa dengan filosofi imam. Imam itu tidak hanya di depan, tapi jadilah orang yang memang pantas untuk dikedepankan. Persoalannya kenapa banyak istri yang gak manut? Karena memang imamnya tidak pantut untuk dinut. Maka saya sering bilang, kamu tidak akan pernah mendapatkan istri seperti Fatimah kalau kamu tidak bisa menjadi seorang Sayyidina Ali. Kamu tidak akan pernah mendapatkan suami seperti Romeo kalau kamu tidak bisa menjadi seorang Juliet. Wow, kalau Gus Miftah ini jelas bodinya kayak Rambo tapi hatinya Romeo. Wow. Kalau Pak Lurah iki yo Pak Lurah ketak bojone mengkeret matamu. Kalau Pak Lurah ki yo bodine yo wah. Atine yo Hello Kitty. Ini loh. Qawwam itu tidak hanya menjadi imam, tapi menjadi orang yang patut untuk dipandang sama istri. Lah, sama halnya ketika kita taat kepada Allah. Apa yang membedakan ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada pemimpin? Bedanya cuma satu, Pak. Lah didelok sangka ayat An-Nisa 59 mongge. Bedanya kan satu, Pak. Ketika kita diperintah untuk taat kepada Allah, langsung menggunakan fi'il amr. Kowe wong Kediri, manuto. Langsung. Perintah kepada Rasulullah, atiur Rasul, kamu taat kepada Rasul. Tapi begitu kepada pemimpin hanya menggunakan wawu sambung atau wawul atof. Wa ulil amri. Berarti nopo? Ulil amri ini kaya Pak Lurah niki salah. Kuwi ora kudu dinut tapi dielikke dengan cara yang baik. Contoh soal dum-duman BLT. Yang sering membuat lurah stres lah BLT itu toh. Yang nompo BLT jumlahnya 200, BLT-nya hanya ada 100. Lurah bingung didum kepada siapa. Akhirnya sama lurah didum sesuai dengan kehendak lurah, dicurigai sama rakyatnya. Aku nggak kebagian BLT, soalnya sama lurahnya didum kepada sedulure dewe. Ada yang seudon seperti itu. Ada yang berprasangka seperti itu. Itu benar. Benar-benar salah. Di mana-mana itu saya mencatat, Pak. Lurah itu banyak yang stres gara-gara BLT. Kenapa? Karena kelasnya wong dayeng. Sudah dikasih tahu BLT untuk orang miskin. Yang punya gelang emas ngaku miskin. Betul, Bu? Yang punya mobil ngaku miskin. Tak wangi, Bro. Kalau taat kepada Allah, enggak butuh kita berdebat. Manut karo Allah. Gusti kula nderek. Contoh, aqimus sholah, sholat ya sholat toh. Orang saya akan mikir. Maka kalau orang menjalankan perintah dengan baik, Pak, bahasanya Gus Miftah apa yang sering tak pakai hari ini? Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Tugas manusia mengangkat tangan, sisanya Allah biarkan yang turun tangan. Kukira masalahku yang berat, tapi ternyata sujudku yang terlalu singkat. Permintaanku beribu-ribu, tapi sujudku terburu-buru. Allah perintah sholat 5 waktu. Kita dikasih kesempatan curhat sama Allah. Ternyata kita tidak menggunakan kesempatan itu, justru curhat kepada tetangganya masing-masing. Luwe seneng curhat karo menungso tinimbang curhat karo Gusti Allah.
Padahal potensi bocor itu adalah ketika kita curhat kepada tetangga. Kowe curhat karo Gusti Allah yu ora bakal ngember. Tapi lah Pak Lurah curhat karo Mahrus ngember. Kuwi sesuk meneh ki ngundang kiai liya wae, rasa ngundang aku. Sing amplope aku Mahrus apa? Oh, nyuwun sewu, Pak. Aku ora tau nampa amplop pengajian iki. Ora tau nampa isine. Nah, sing nampa asistenku. Sing buka yo asistenku. Sing nampa duit yo ora tahu. Oh, kula pengajian sama Pak Jokowi saja kemarin diamplopi 150 juta. Aku nggak ngerti isine. Yayasan. Kan santri kula kathah. Oh, lama beda lah Pak Jokowi ya 150 juta ya Mahrus ya murah dinyang. Tapi kan aku cinta sama orang Deyeng. Cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Wah. Terima kasih Pak Mahrus ya, nggih pengajian besar. Saya doakan Pak Mahrus segera masuk surga. Amin. Tapi insya Allah, suwe. Pak Mahrus sama Pak Kasyanto itu tua mana? Sama. Jenengan tuh mau ngundang saya sejak kapan? 4 tahun. 4 tahun yang lalu, baru kelakon sekarang? Iya. Insya Allah, yang sabar ya Pak ya. Ya, sepun kulon itu sakniki ra gelem numpuk jadwal suwe-suwe, Pak. Sekarang kalau ada dai jadwal saya udah penuh setahun, tak guyu, serah kelasku. Saya tak minta sama anak-anak itu, kamu nggak usah bikin jadwal lama-lama. Abah itu nggak tahu umurnya juga sampai kapan. Lah kulon itu kapan-kapan siap mati kok. Mula kula ngaji kesel tetep ngaji. Lah kula mati pas pengajian kan keren. Pas kula ngaji ning Dayeng moro-moro Israel teko. Kudu umumke ning Masjid Kediri. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang saudara Kasyanto. Aku tuh ngomong karo Andre, karo Kang Mus, Pulung, bocah-bocah kuwi lak jatuh labar rasa suwe-suwe 3 bulan saja. Jamaah kalau mau ngaji 3 bulan silakan datang lagi ke pondok malah silaturahmi. Bayangke Pak, kula mbiyen jadwal niku 2 tahun, 3 tahun. Kita nggak pernah tahu umur. Kita gini mboten. Saya nggak, lah saya ono dai anyar-anyaran niku, wah jadwal saya penuh setahun 2 tahun. Nah, desa aku wis tahu, wis kesel aku. Kula mboten. Saya itu besok tanggal 1 dapat undangan teng istana. Dari dulu saya dapat undangan di istana setiap 1 Agustus untuk istighosah bersama kiai-kiai. Sing ra tau teko mong kula dhewe, Pak. Karena apa? Saya itu orang yang paling sering diundang Pak Jokowi untuk ceramah di hadapan presiden anak muda. Tanggal 1 istighosah. Lah ngundang mesti dadak kurang 2 minggu sebelumnya. Wingi Pak Praktek Mensesnek telepon, "Gus, ini kan terakhir Pak Jokowi jadi presiden. Mbok ikut istighosah di istana." Pak Praktik, orang yang ngundang saya itu udah sekian tahun yang lalu. Ini besok tanggal 1 Agustus ada 4 jadwal. Lah saiki 4 jadwal tak cancel. Aku datang ke istana dipisu-pisui karo wong cilik. Aku mending mau pisui daripada dipisui karo rakyat. Tak tolak undangan istana demi rakyat seperti Dayeng, saudara-saudara. Sing amplop ora jelas kaya Mahrus. Disyukuri alhamdulillah. Kecangkeme sapa to Kakus? Banser bisa enggak cangkemnya diamankan gitu. Ya rali ya. Nah, kula mboten purun kok nggih Pak. Jadwal dawa-dawa kula ra gelem. Faktor kesehatan, faktor tua. Kaya wingi Pak Prabowo tindak ngen kula, Gus, bantu saya besok jadi menteri agama. Emoh aku dadi menteri agama sing seneng Nurai Kasyanto. Ngundang aku ora ngamplopi kan menteri agama. Saya nggak mau Pak, alasannya bukan itu. Karena kalau saya jadi menteri agama, itu mengurangi jadwal ngaji saya dengan jamaah. Mesti kula sibuk ngurusi kementerian agama. Kula tawani meneh, Gus, nyaron gubernur, saya biayai. Moh, ora pantes gubernur. Ngendi wong Jawa Timur, Miftah mau ora pantes lah. Lurah Dayeng Kasyanto ana
Amoh. Sabar Jum. Sabar Sum. Bahasa-bahasa Kediri kok kasing viral loh, Pak. Kok geting aku kok Kediri. Kediri ki apa meneh umpamane? Kayak bocah sing supir truk ya apa kayak sing? Info, ayo Kediri. Saiki apa viral loh, Pak? Nyanyi salah gue viral. Gitu sulit, lupakan silit viral. Mau ngomong cuak viral. Kamu nanya viral. Tak ajari. Pak Lurah sesuk ning alam kubur takoni karo malaikat, kasihan to, manro buka jawaban. Kamu nanya. Malaikate jengkel giyebuk kasihan to. Deyer. Ndelok kasihan to glundung, malaikate bengok, "To, ganjel to." Oh iya kasihan to ya pas iki. I love you full Pak kasihan to. Ora kok kleru nggon, Kasianto langsung bisik-bisik karo Pak Kiai sampingi. Pak Kiai apa? Salah ngundang dai ngono. Iki ya lurah ta iki? Kowe iki ya lurah to? Lurah ngendi? Ninggerjo. Mbok ngundang dhewe. Lurah numpang. Lurah batin dancuk ngono. Ngundang dhewe Pak Lurah ya. Salaman. Tak kei jadwal tahun 2030 ya. Wis pensiun. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, atiullah itu yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad dengan peristiwa hijrah. Milan nyuwun sewu li. Coba kita belajar dari Sayyidina Utsman bin Affan yang tadi saya sampaikan. Al hijratu farraqat bainal haq wal batil. Hijrahnya Kanjeng Nabi memang berpindah fisik. Kalau kita orang Kediri tidak harus berpindah fisik, tapi minimal meninggal bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Lah, kowe iki ben iso ninggalke bedake sing hak karo sing batil tak suwun siji. Kediri itu kan banyak makamnya wali. Ati itu kadang-kadang nggak bisa membedakan yang hak dengan yang batil karena hatinya terlalu keras. Untuk melunakkan hati itu salah satu caranya dengan ziarah kubur. Pak Lurah, Kediri itu banyak gudangnya wali, ono Syekh Wasil setono gedong. Cerita kula mbiyen viral niku ngeten tak critani, momone Kediri niki. Kula nderek haulnya Gusmi. Haulnya Gusmi itu kan masing anak berbeda-beda. Kalau hal yang dilakukan oleh Gus Robert biasanya di Idul Adha, hari kedua atau hari ketiga Idul Adha. Nggih napa mboten? Kayak kemarin itu. Lah, saya niku mbiyen biasa teko teng haule Gusmi yang dibuat oleh Gus Robert. Agus Tijani Robert Saifun Nawas. Niku nama komplit Gus Robert. Anak ketiga dari Gusmi. Niku nyuwun sewu. Saya dari Gus Robert ini tidur di Hotel Grand Surya Kediri. Besok paginya saya ziarah makam Setono Gedong Syekh Wasil. Yang kilawakola Syekh Wasil ini merupakan gurunya Brawijoyo. Nah, dari sini saya berangkat ke Bali. Sekolah niku haule Gus Robert, haule Gusmi itu hari Selasa kalau nggak salah. Rebo saya ngaji di Ponorogo Madiun, Kamis saya terbang ke Bali, pengajian bersama mbak-mbak klub malam di Bali. Lah sing viral itu pengajian ini yang di Bali itu. Padahal saya ngaji di klub malam itu waktu itu sudah 15 tahun, di lokalisasi 17 tahun bersama para mbak-mbak penjual kroto. Apa itu kroto? Pakan mano. Mano iso apa? Kasihan to. Jadi sejarah Pak saya itu iso viral mbiyen tahun 2018 ku ya sangka Kediri. Mergo saya mengidolakan Gusmi. Jadi kalau saya itu nggak malu, Gus, jenengan mengidolakan siapa? Gusmi, wong faktane kok. Saya dulu sering kirim Fatihah kepada Gusmi, saya membuat Dzikrul Ghafilin malam Ahad Pahing, itu ya Dzikrul Ghafilin Gusmi yang merupakan mursyid tunggal Dzikrul Ghafilin. Nggih napa mboten? Niku wali. Lah wong-wong saiki lak gengsi mengakui. Gedene aku nyontokai isin, Pak. Kalau saya nggak malu. Tapi dulu saya marah sama Jawa Post Group. Gara-gara apa? Nulis tulisannya ngeten iki. Dulu Gusmi, sekarang Gus Miftah.
Saya bilang beda. Gusmi itu wali, lak wali ki ra iso dicontoh. Semangate iso ditiru tapi ra iso dicontoh. Soalnya napa? Wali itu karomah, given, pemberian dari Allah. Gusmi ki ra iso dicontoh lek. Wong Gusmi ki ngombe bir, diombe dadi tawar kok. Botol isinya alkohol, yang minum Gusmi hilang alkohol ini. Kok umpamane Gusmi ngombe karo Pak Kasianto, sing mendem malah Kasianto. Wong Kasianto ora ngombe mendem kok. Mendem kahanan, iya Pak Lurah. Lah Gusmi kebal, Pak. Given wali niku. Sementara yang saya lakukan itu siapapun bisa nyontoh. Sekarang banyak orang-orang yang nyontoh pola-pola saya ngurusi bocah nakal teng Jakarta, bahkan teng Malaysia wonten. Melu-melu ngurusi bocah nakal. Ya ora apa-apa. Artinya apa? Bahwa kemudian taat itu berbuah manis. Kulo nyonto bentuk ketaatane Gusmi. Gusmi itu ceramah di klub malam, nggak perlu ceramah Pak. Hanya menunjukkan wirawiri teng klub malam, orang melihat akhlaknya Gusmi tobat. Kalau saya harus ceramah. Gusmi itu kan bukan ahli ceramah, tapi karomah. Di klub malam mbak-mbak lokalisasi delok Gusmi niku mboten ceramah. Tapi orang melihat akhlaknya Gusmi langsung berubah Pak. Satu kalimat yang saya pegang dari Gusmi, niki teng Kediri. Terakhir mun jam 1:30. Wih kerasa protes, tetap buka HP barang. Pak Marus ndelok HP-mu apa ndelok? Terus ndelok HP-mu gila ndelok ta? Tahun 2023 HP-ne cross sih lho, Bro. Ini bahasane Gusmi. Niki soal cah nakal. Le, wis kromoso nakal kaya aku ngono le. Gusmi mengatakan apa, Nak? Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat. Lah sing tuwa-tuwa sing sami ini Gusmi mesti ngerti ini. Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, sehingga kita tidak gampang memvonis, menyalahkan dan menghakimi orang lain. Tapi pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat, supaya kita lebih hati-hati dan waspada. Kalau ada orang jelek, jangan dijelek-jelekkan, tapi jenengan doakan. Karena kamu jelekkan tidak pernah mengubah kejelekan mereka. Tetapi ketika kamu doakan, bisa jadi doamu menjadi wasilah hidayah bagi mereka. Karena surga dan neraka Allah ciptakan untuk ahli maksiat. Surga Allah ciptakan untuk ahli maksiat yang mau bertobat. Neraka Allah ciptakan untuk ahli maksiat yang tidak mau bertobat. Lah wong tobat niku diawali sangka paham kepada taat. Lah awake dhewe gelem taat, insyaallah tobat ditampa, insyaallah selamat. Amin Allahumma amin. Sudah jam 2:30 pengajian selesai. Salaman Pak Marus. Lurah tonggo salaman, ngundang aja. Kasianto dimaafkan. Insyaallah. Saya yakin Pak Kasianto orang baik. Amin. Maka saya berwasiat, tolong Pak Kasianto jangan dikubur sebelum mati. Ya. Alhamdulillah. Makasih Pak Kasianto.